This is the way, the truth, and the light. Oke, sudah sampai di sini. Dari sini harus kemana ya? Duh, lupa banget deh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi. Kalian masih ingat sama aku kan? Aku Fanny, yang waktu itu aku mau jalan-jalan tapi nyasar. Sekarang sih aku udah mulai hafal jalanan Bandung. By the way anak-anak, sekarang aku mau pergi recording, mau bantu Lausegio. Tapi aku lupa nih jalannya yang mana. Ke kanan, ke kiri, atau lurus ya? Gimana ya biar aku bisa tahu jalan? Apa anak-anak? Pakai GeoMaps? Oh iya betul, kan sekarang ada GeoMaps. Pasti bisa bantu biar sampai ke tempat recording. Coba kita lihat. Ya, HP-nya mati, nggak ada baterai, nggak bisa lihat GeoMaps deh. Kalau gitu, aku tanya orang aja deh, pasti ada yang bisa bantu. Permisi Bu. Ya, Punten. ya. Bu, tahu nggak di mana gereja Setrasari ya? Dari sini harus belok kemana ya? Setrasari ya. Oh, itu Neng, tinggal belok ke kiri, terus belok ke kanan, terus nemu tukang sate, lurus terus. Nanti ada toko di depan, toko roti, belok ke kiri, terus lurus sampai aya pom bensin, belok ke kiri deui. Lalu terus tidinya, terus aya tukang ayam, belok ke kanan. Tah, tempat nate ada di sebelah kanan. Sebelah kanan, kiri, kanan, lurus kiri. Oke deh Bu, nuhun ya Bu. Ya, mangga. Belok kiri, lalu kanan. Tukang sate lurus, toko roti kiri, lurus. Kanan kali ya. Lalu kanan lagi. Oh, sekarang kiri. Mana ya? Kok nggak nemu? Apa aku salah ya? Kayaknya aku nyasar lagi. Udah deh, tanya orang lagi aja deh. Misi Pak, mau tanya, tahu kalau mau ke Setrasari lewat mana ya? Bener gak ya ini jalannya? Alamak, jauh kali ada sampai sini. Wah, jadi lewat mana Pak kalau gitu? Oh, gini nih, coba ya ada lurus, nanti di perempatan ada belok kiri, lalu belok kanan lagi, lalu lurus lagi. Nah, di situ jangan belok-belok ya. Nanti Oke. kau akan nemu pohon mangga. Nah, dari situ belok kanan, terus langsung ambil lagi ke kiri. Paham nggak kau, Dek? Hehehe. Udah sini, saya antar saja kau. Percaya kau pasti tiba di tujuanmu dan selamat deh. Wah, beneran Pak, nggak apa-apa? Oke deh, makasih banyak Pak. Eventually. Nah, ini sudah tempat yang kau cari. Sampaikan kau dengan selamat. Wah, iya betul, ini tempatnya. Terima kasih banyak Pak. Untung ada Bapak yang tunjukin jalannya. Terima kasih. Wah, akhirnya sampai juga. Untung ada Bapak yang mau anterin tadi. Nah, itu Lausegio. Oke, aku bantu Lausegio dulu ya. Bye anak-anak. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, halo juga untuk semua anak-anak dimanapun kalian berada. Akhirnya tadi Fanny sampai juga di tempat recording. Fanny jadinya bisa beribadah bersama Lausegio dan juga anak-anak semua. Yuk anak-anak, kita mulai ibadah hari ini. Kita buka dengan votum ya.
semuanya bangkit berdiri. Masuklah, marilah, kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Anak-anak, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah hati kami boleh sungguh memuji nama Tuhan, bahkan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kalian sudah bersyukur belum hari ini? Wah, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau gitu, Lause mau ajak kita sama-sama bersyukur lagi sama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita hari yang baru untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Yuk anak-anak, kita dengan semangat kita nyanyi buat Tuhan, menari buat Tuhan, dan bersuka cita untuk Tuhan. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti, menari baginya. Mari kawan semua menari
Anak-anak, kalian ingat kan? Tadi tuh untung banget ya ada Bapak yang nolongin Fanny, anterin Fanny sampai di sini. Kalau tidak ada Bapak tadi, mungkin Fanny bakal nyasar lagi, nggak sampai-sampai deh ke sini. By the way, apakah kalian pernah tersesat? Kalau tersesat, pasti deg-degan kan? Pasti jadi takut karena kita tidak tahu arah. Dan waktu kita tersesat, kita pasti butuh orang lain agar kita dapat kembali lagi ke jalan yang benar. Seperti Fanny tadi, untung ada yang mengantarnya sehingga ia bisa kembali ke jalan yang benar dan tiba di tujuan dengan selamat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan series pernyataan Yesus tentang dirinya. Selain Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti hidup, terang dunia, gembala yang baik, pintu keselamatan, kebangkitan dan hidup, Yesus juga mengatakan, ada jalan anak-anak. Jalan apa ya ini? Jalannya menuju kemana ya? Wah, agak gelap ya di sini. Apa ini ya? Apa ini? Anak-anak, ada puzzle di sini. Ada 1, 2, 3. Ada 3 puzzle. Penasaran deh gambarnya apa? Wah, ternyata tulisan bukan gambar. Yuk kita pasang bareng-bareng puzzle-nya. Kalian bantu Lause ya. Kelihatannya huruf-huruf ini harus digabungkan dengan benar. The way, the truth, the life. Puzzle-nya sudah jadi. Jesus is the way, the truth, and the life. Wah, anak-anak, Lause tahu ini adalah perkataan Yesus tentang dirinya sewaktu Yesus sedang makan bersama dengan para murid. Ini adalah perjamuan terakhir bagi mereka. Tapi para murid tidak tahu bahwa perjamuan ini adalah terakhir kalinya mereka makan bersama dengan Yesus. Para murid mengira mereka hanya makan-makan biasa, ya seperti pada hari-hari sebelumnya. Hanya Yesus yang tahu bahwa waktunya bersama dengan para murid sudah hampir berakhir, karena Yesus akan segera menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari hukuman dosa. Yesus berkata kepada mereka, "Aku akan bersamamu sedikit lebih lama. Kamu tidak bisa datang ke tempat yang aku tuju." Mendengar hal itu, para murid mulai merasa khawatir. Mereka telah meninggalkan segalanya, rumah dan juga keluarga mereka, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang, para murid takut kehilangan Yesus. Para murid tidak bisa membayangkan bagaimana hidup mereka jika tidak lagi bersama dengan Yesus. Yesus tidak memberitahu mereka kemana ia akan pergi, karena Yesus telah memberitahukan kepada mereka sebelumnya melalui banyak perumpamaan. Dan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus bercerita tentang rumah Bapaknya, yaitu ke tempat Allah berada. Ia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Yesus sedang menghibur para murid ketika ia berkata
bahwa Yesus akan menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Jadi, Yesus memberitahu kepada murid seharusnya mereka tahu kemana Yesus akan pergi. Anak-anak, para murid tidak langsung percaya. Mereka masih ragu dan bingung. Thomas pun berkata kepada Yesus, Tidak, kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami bisa tahu jalannya? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maps digital dapat digunakan oleh orang banyak kira-kira pada tahun 1970-an. Sistem navigasi digital yang banyak dipakai orang ini terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Namun, kenyataannya tidak selalu memberitahu jalan yang mulus untuk mencapai tujuannya. Bahkan, banyak juga orang yang menjadi bingung dan tersesat ketika mengikuti arah jalan dari maps digital. GPS sangat membantu, namun tidak dapat 100% membawa penggunanya untuk mencapai tujuan dengan benar dan selamat. anak-anak, hal ini berbeda sekali dengan pernyataan Yesus bahwa Ia adalah jalan. Ia benar-benar mengantar kita ke jalan menuju surga. Bahkan Yesus sendirilah jalan menuju surga itu. Yesus adalah sumber jalan yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita dan membawa kita ke tempat Bapa di surga. Yesus adalah jalan. Suatu kebenaran tidak dapat dikatakan benar kalau tidak dapat dibuktikan. Misalnya, jika kalian ditanya, apa warna langit? Kalian pasti akan lihat ke atas langit dan mengatakan apa yang kalian lihat. Jadi, apa warna langit? Biru. Atau berapa jumlah 3 tambah 3? Ya, betul. 6. Dan jika ada orang yang bertanya kebenarannya, kalian pasti akan memakai jari kalian untuk membuktikan bahwa 3 tambah 3 adalah 6, bukan? Lalu, bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah sumber kebenaran? Kita dapat membuktikannya dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan berbagai sejarah yang benar-benar terjadi, seperti nubuatan para nabi, bahkan sampai berbagai mujizat yang Yesus lakukan. Dan anak-anak, Yesus sendiri pun datang ke dalam dunia untuk memperlihatkan banyak bukti kepada kita bahwa Dia adalah anak Allah. Jadi, ketika Yesus mengatakan bahwa Ia adalah kebenaran, itu artinya Yesuslah sumber segala kebenaran yang kita ingin ketahui dan pelajari di dunia ini. Misalnya, kalau kalian bingung dengan teori-teori sains mengenai penciptaan dan lain sebagainya, coba deh kalian buka dan baca Alkitabmu. Melalui firman-Nya, kalian akan menemukan kebenaran yang paling benar. Yesus adalah kebenaran. Di tahun 2022, jumlah manusia yang hidup di dunia diprediksi sebanyak 7,8 miliar jiwa. Wah, jumlah yang sangat besar. Tapi ada hal yang lebih penting untuk diingat daripada jumlah manusia yang hidup di muka bumi, yaitu sumber kehidupan manusia. Yesus mengatakan Dialah hidup. Artinya, Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Maka kita yang percaya kepadanya diberikan hidup yang baru.
Memang sih anak-anak, Yesus tidak mengatakan bahwa Ia akan memberikan kita kehidupan yang selalu baik di dunia ini. Itu sebabnya kita masih merasakan sakit dan juga kesulitan selama kita hidup. Tapi anak-anak, Yesus menjanjikan jika kita hidup di dalam Dia, percaya sungguh-sungguh kepadanya, maka kita akan beroleh hidup selamanya, hidup yang kekal bersama dengan Allah. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Yesus adalah sumber kehidupan. Wah, anak-anak, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apakah kalian juga percaya? Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. I am the way, the truth, the life. Truth and the life, that's what Jesus said. I am the way, the truth and the life, that's what Jesus said. Without the way there is no going, without the truth there is no knowing, without the life there is no growing. I am the way, the truth and the life, that's what Jesus said. Dengan percaya pada Yesus, maka kita akan mendapatkan jalan yang benar, sumber kebenaran yang sejati, dan sumber hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus, kita memperoleh jalan untuk menuju ke rumah Bapa, karena tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus, kita akan memperoleh kebenaran yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Hanya melalui Yesus juga kita akan mendapatkan hidup yang kekal ketika di akhir hidup nanti. Yesus sumber segala-galanya. Itu sebabnya anak-anak, kita tidak perlu lagi takut menghadapi kesulitan yang ada di dunia ini, karena ada Yesus yang akan menuntun kita berjalan di jalan yang benar. Kita juga tidak perlu takut mendapatkan kebenaran yang palsu, karena bersama Yesus kita pasti akan mendapatkan kebenaran yang sejati, yaitu melalui firman Tuhan. Dan anak-anak, kita tidak perlu takut terhadap hidup kita nanti, sebab Yesus telah menjanjikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yuk anak-anak, kita sama-sama menghafalkan ayat ini. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita ulangi sekali lagi ya, sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesuslah yang terhebat dan terdahsyat. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi jalan, kebenaran, dan memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, tolong kami agar kami mau terus percaya bahwa Engkaulah sumber segala-galanya, bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang terhebat, Allah yang terdahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami agar terus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Anak-anak, ingat ya, waktu kita bingung, waktu kita khawatir akan hidup kita, ingat Yesus mengatakan bahwa Dialah satu-satunya sumber segala-galanya. Dialah jalan bagi kita. Dialah
kebenaran yang menuntun kita, dan Dialah sumber kehidupan bagi kita. Jika kita bertanya pada Yesus, pasti Yesus akan memberikan kita petunjuk dan jalan keluarnya, bahkan hidup yang kekal nanti. Siapa satu-satunya jalan bagi kita untuk ke rumah Bapa? Yesus! Yes, Yesus! Siapa satu-satunya kebenaran yang benar bagi kita? Yesus! Betul, Yesus! Siapa satu-satunya sumber kehidupan bagi kita? Tuhan Yesus! Yesus! Sampai jumpa lagi anak-anak. Bye! Without the truth, there is no